Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ya materi hari ini tentang eh, ini apa? Dinamika fluida. Ya, dinamika fluida merupakan bagian terakhir ya, bagian terakhir dari bab terakhir ya perkuliahan fisika dasar. Jadi kalau sebelumnya kan membahas fluida dalam hal ini zat cair ya. Jadi kebanyakan bahasanya tentang zat cair. Kalau sebelumnya bahas zat cair dalam keadaan diam ya, hidrostatika lah. Sekarang kita bahas fluida dalam keadaan bergerak ya. Gitu ya. Ini ya. Dinamika fluida. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan dulu ya tentang fluida ya. Fluida itu ada fluida ideal, ada fluida sejati. Ideal itu maksudnya adalah ada dalam teori. Fluida ideal adalah fluida yang ada dalam teori, nggak ada dalam kenyataan ya. Kalau fluida sejati ya fluida yang sebenarnya, yang benar-benar nyata dalam benar-benar nyata dalam kenyataan sehari-hari ya, dalam kenyataan yang sesungguhnya itu sejati. Kalau ideal itu hanya di teori fluida saja ya, dalam ilmu fisika ya, atau dalam mekanika fluida. Nah, nanti yang kita bahas yang mana? Nah, nanti kita akan membahas yang fluida ideal ya, fluida ideal. Karena kita hanya bahas teori ya. Kalau fluida sejati kita nggak akan bahas karena nanti ada banyak faktor yang harus diperhitungkan ya, yang membuat persoalan jadi rumit. Jadi karena kita hanya mempelajari teorinya, tidak mempelajari keadaan yang sesungguhnya. Ya, jadi berbagai hal yang ada itu kita sederhanakan sehingga disebut ideal. Ideal itu artinya kan sempurna ya. Nah, untuk fluida ideal itu yang pertama, aliran bersifat steady. Steady artinya itu tunak. Kebalikannya itu turbolin ya. Jadi gitu, itu bedanya ya. Ya, jadi kalau fluida ideal itu alirannya itu steady atau tunak. Nah, kalau kebalikannya itu turbulin. Nah, itu tidak kita bahas yang turbulin ya. Nah, kemudian apa lagi? Non viskos ya, tidak kental ya. Jadi fluidanya itu encer, tidak kental ya. Jadi, kalau dalam kenyataannya ya seencer-encernya air tetap kita harus meninjunya faktor viskosnya ya, faktor kekentalannya. Seencer-encernya air ya, tetap bersifat viskos. Itu kalau sejati ya. Kemudian yang ketiga adalah incompressible. Tidak bisa kita mampatkan ya, tidak bisa kita tekan ya. Artinya volumenya tidak bisa kita kecilkan ya. Nah, kalau fluida sejati bisa ya. Jadi dalam praktek fluida pun bisa kita kecilkan meskipun ya kecilnya ya nggak se ekstrim untuk gas ya. Nggak se ekstrim untuk gas. Itu ya. Jadi sekali lagi nanti yang kita bahas adalah yang fluida ideal ya. Yang bersifat satu steady, dua non viskos, yang kedua adalah yang ketiga adalah incompressible gitu ya. Oke. Berikutnya adalah fluida dinamis ya. Jadi kita bahas di sini adalah sesuai judul ya. Jadi fluida yang bergerak ya. Kalau kemarin kan fluida yang nggak bergerak ya. Ya, tadi juga sudah kita singgung ya tentang fluida ideal. Yang satu itu, yang pertama itu steady, alirannya steady ya, atau tunak.
Yang kedua tadi apa? Tidak kental ya. Yang ketiga tidak incompressible atau tidak kompresibel ya. Ini ada tambah lagi itu Pak. Tak rata alirannya tidak rata, tidak muter ya. Rotasionalnya tidak muter. Ya, jadi ada tambahan lagi ya, itu apa? Alirannya tak rotasional. Jadi tidak muter ya, tidak berputar ya. Oke, sudah kita bahas ya. Nah, ini. Ya, konsep pertama terkait dengan dinamika fluida ya, yaitu konsep tentang debit aliran. Jadi ini yang membedakan antara hidrostatika dan fluida mengalir atau hidrodinamika ya, yaitu ada besaran yang bernama debit. Debit itu apa sih? Debit itu menyatakan banyaknya volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi yang mengalir itu berapa meter kubik ya, berapa meter kubik atau mungkin berapa liter ya. Biasanya pakai meter kubik ya. Kalau SI pakai meter kubik, per detiknya ada berapa ya? Jadi per detik ada berapa meter kubik fluida yang mengalir ya. Oke, itu ya. Nah, debit itu kalau dari definisi kan volume dibagi waktu ya. Itu nanti bisa kita hitung dari luas penampang aliran atau luas penampang pipa dikali kecepatan aliran ya. A kali V gitu ya. Ya, sebenarnya itu bisa kita rumuskan dari definisi kan itu ya. Ya, oke. Terus berikutnya, nah ini ya. Nah, tadi setelah kita tahu tentang debit, berikutnya adalah prinsip-prinsip atau hukum-hukum ya yang terkait dengan fluida mengalir ya. Yang pertama itu adalah persamaan kontinuitas. Ya, kontinu artinya itu kontinu berarti kan terus ya. Ya, bersambung gitu ya. Apanya yang bersambung? Ya, volumenya gitu ya. Jadi yang bersambung itu volumenya. Ya, kalau di sini ini ya, massa ya. Massa ya. Oke. Massa. Jadi massanya sama. Jadi pada titik 1 dan pada titik 2 itu massanya sama. Karena dia incompressible, ya tidak bisa dimampatkan. Maka nanti massa sama itu berarti kan volume sama kan itu ya. Nah, ini kan. Ini kan. Jadi M1 sama dengan M2 kan. Sementara kan kalian tahu massa itu kan rho kali V ya. Jadi nanti M1 rho 1 V1, M2 rho V2. Nah, padahal tadi kan incompressible ya. Incompressible berarti kan rho-nya sama. Berarti nanti volumenya yang sama kan itu ya. Nah, sementara volume itu kan bisa dihitung dari ini. Luas penampang kali panjang ya, panjang aliran ya. A itu luas penampang aliran, X itu panjang aliran ya. Nah, ini kan. Lalu kemudian kalau itu X ya, X lalu bisa saya tulis menjadi V kali delta T ya. X itu kan panjang aliran. Panjang aliran berarti kan jarak ini kan, jarak tempuh aliran ya. Jarak tempuh aliran berarti kan V kali T gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi ini, rho kali A kali V kali delta T gitu ya. Nah, nanti yang kita bahas tadi kan kita sudah menyebutkan ya, yang pertama adalah incompressible. Incompressible berarti rho-nya sama ya. Incompressible berarti kan tidak bisa dimampatkan. Berarti massa jenisnya sama semua ya, konstan. Terus kemudian delta T-nya juga sama ya. Ya, tadi kan gitu ya, mengatakan apa? Tidak rotasional ya. Berarti kan tanlasi semua ya. Maka nanti delta T-nya sama gitu ya. Sehingga nanti bisa saya coret ya. Rho bisa saya coret, delta T bisa saya coret, tinggal apa nanti? A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah ini,
Ini disebut dengan nama persamaan kontinuitas ya. Jadi A kali A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Itu yang disebut dengan nama persamaan kontinuitas ya. Jadi berasal dari itu tadi ya, masanya sama ya. Sementara karena kita bahas fluida yang ideal ya, maka satu, massa jenisnya sama. Yang kedua apa? Alirannya laminar. Laminar itu artinya translasi ya. Tidak ada yang rotasional. Ya nanti berlaku ini ya, satu persamaan kontinuitas. Nah, langsung ke soal ini ya. Terkait dengan tadi itu persamaan kontinuitas tadi ya, benar ya. Ya. Ada dua soalnya. Yang pertama adalah sebuah pipa panjang memiliki penampang pada keempat bagian. Jadi ada ini ya. Jadi pipa ini terdiri dari 4 bagian lah, gampang ini ya. Bagian 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang pipa pertama itu mempunyai luas penampang 150 cm persegi yang sebelah kiri ya. Terus sambungan berikutnya 100 cm persegi ya, lebih sempit ya. Sambungan berikutnya ini separuhnya ya, lebih sempit lagi ya, 50 cm persegi. Gitu ya, oke. Terus kecepatan aliran pada bagian yang 4 nggak disebutkan ini ya. Yang di 4 nggak disebutkan ya. Pada pipa pertama kecepatan alirannya 8 meter per sekon ya, laju aliran. Sedangkan pada bagian 4 yang terakhir ya, itu 4,8. Jadi pipa 4 diketahui laju alirannya, tapi nggak disebutkan ini ya, penampang pipanya berapa, nggak disebutkan. Terus ada 3 pertanyaan. Yang pertama debit air pada tiap-tiap bagian tersebut ya. Berarti debit air berarti kan Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, Q4 berapa kan itu ya. Nah gitu. Kemudian yang B, luas penampang pipa. Ya jadi tanya A4 ya, A4-nya berapa? Soalnya kan di sini yang tahu kan A1 tahu, A2 tahu, A3 tahu. A4 ditanyakan ya. Kemudian yang terakhir apa? Kelajuan aliran pada bagian 2 dan 3. Berarti V2 dan V3 ya, laju aliran fluida ya, air ya. Laju aliran air pada pipa 2 dan pipa 3. Oke ya. Jadi prinsipnya kita gunakan tadi bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, pertanyaan saya, A kali V itu sama dengan apa ya? Debit. Debit ya, Q gitu ya, benar. Berarti kalau A1 V1 sama dengan A2 V2, berarti artinya kan apa? Debitnya sama semua ya, karena seri ini ya. Kalau seri kan debitnya sama, jadi Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q4. Soalnya ini pipanya seri ya, di seri ya. Jadi debit pada pipa 1, pipa 2, pipa 3 sama semua ya. Jadi kayak di rangkaian listrik itu arus ya. Arus listrik kan ampere ya. Kalau aliran air ya pakai debit tadi. Satuannya apa? Meter kubik per detik. Oke, benar. Ya, gitu kan. Jadi kalau gitu jawaban A kan jelas ya. Debit air pada tiap-tiap bagian berarti kan sama semua ya. Gitu kan. Berapa itu? Ya, lihat aja yang diketahui apa itu di soal itu. Yang diketahui adalah ini V1. Ah ya. V1 tahu, A1 tahu kan ya? Ya, A1 tahu, V1 tahu, berarti kan saya bisa ngitung Q1. Gitu ya. Q1 artinya apa? A1 kali V1. Gitu ya. Ketemu nanti. Cuma yang jadi masalah di situ apa? Apa yang jadi masalah itu? Masalah apa ini? Masalah apa ini? Apa Satuan. Satuannya harusnya apa? Meter. Meter apa? Meter kubik. Oh, kok meter kubik? Meter persegi, Pak. Meter persegi. Luas soalnya ya, luas penampang, bukan volume loh ya. Luas penampang ya. Jadi berapa? Dikali berapa ini? 1 cm kuadrat atau 1 cm persegi menjadi meter persegi, berarti dikali berapa itu? 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4. Iya, benar. Gitu ya. Jadi nanti itu saya kira bisa lah. Gampang kok ini soalnya. Kalau menghitung luas penampang pipa 4 atau A4 bagaimana itu?
pakai persamaan yang tadi Pak, kan Oh, benar. V1 A1, Hmm. tinggal yang V2-nya pakai yang di V4 A-nya Ya, cari benar sekali. A. Ya, benar sekali. Jadi kan tahu debitnya ya, inti prinsipnya gitu ya. Debitnya kan tahu nanti. Soalnya debitnya kan sama semua gitu ya. Lah tadi di soal nyebutkan ini laju aliran kan ya ini kan. Laju aliran kan 4,8 kan itu ya meter per detik ya. Nanti kan kita bisa hitung ini luasnya ya. Oke. Kemudian kalau tanya kelajuan aliran pada bagian 2 dan 3, ya kan tadi tahu debitnya ya. Debitnya kan sama semua kan itu ya. Berarti artinya kan kalau tak disebutkan di soal luas penampangnya ya, otomatis laju alirannya bisa kita hitung gitu ya. Saya kira soalnya masih sederhana Pak itu ya. Kemudian soal yang kedua ya. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Ya kayak tadi lah mirip gitu ya. Pertama dia menyebutkan diameter. Nah ini. Diameternya 6. Saya tanya ke kalian ya. Kaitan antara luas dan diameter itu gimana tuh? Kaitan antara luas dan diameter itu gimana tuh? Luas penampang sama diameter penampang. Itu gimana? Maksudnya rumusnya apa ya? Pakai luas lingkaran Pak, Gimana? PR kuadrat. PR kuadrat. Eh, Kalau pakai diameter gimana Yosua? Benar, benar. PR Pi, kuadrat, Pak. pi D kuadrat. Pi D kuadrat. Diameter loh ya. Kalau pakai setengah D. Setengahnya harus diapakan? Kan harus dikuadratkan. Seperempat ya Pak. Seperempat. Jangan lupa bukan setengah tapi apa? Seperempat. Kenapa? Karena setengahnya dikuadratkan kan itu ya. Ya, kan jari-jari kan tadi kan yang Yosua bilang kan PR kuadrat, benar itu PR kuadrat. Cuma R-nya kan setengah diameter ya. Jadi setengahnya dikuadratkan jadi seperempat pi D kuadrat gitu ya. Cuma ini satuannya pakai meter ya. Ya, ini kan pakai 15 cm, 10 cm kita ubah dulu ke meter ya. Ya kecepatan aliran pada penampang kecil 9 ya. Berapa kecepatan aliran ya? Ya sama kayak tadi ya, cuma ini pakai apa ini menggunakan rumus apa ini? Rumusnya pakai diameter ya. Gitu. Jadi harus kita rubah dulu lah. Jadi nanti kalau tadi kan rumusnya kan A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi nanti A-nya kita ganti dengan apa? Seperempat pi D kuadrat ya. Jadi nanti rumusnya jadi gini. Seperempat pi D1 kuadrat V1 ya. Sama dengan seperempat pi ya D2 kuadrat V2 ya. Nanti kan bisa kita coret ya. Seperempat pi sama seperempat pi kita coret. Jadi nanti jadinya apa nanti? Ini nanti jadinya D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Pakai kuadrat ya. Seperempat pi-nya kita coret kan. Soalnya di kanan dan kiri ada gitu ya. Itu nanti kalau dinyatakan dalam diameter ya. Ya tentunya diameternya dalam bentuk lingkaran ya. Kalau diameternya bentuk kotak ya, ya bukan lingkaran berarti bukan rumus itu ya. Nah, yang itu ya tadi ya. Tadi kan tentang apa? Persamaan kontinuitas. Nah, prinsip yang kedua atau apa itu? Hukum yang kedua itu adalah hukum Bernoulli atau asas Bernoulli ya. Asas, prinsip, hukum itu maksudnya sama ya. Asas, ada nyebut asas, prinsip, hukum ya. Kalau saya lebih sering menyebutnya hukum ya, hukum Bernoulli atau asas Bernoulli. Apa ini? Pada pipa horizontal. Pada bagian yang kelajuannya paling besar, tekanannya paling kecil. Dan pada bagian yang kelajuannya paling kecil, tekanannya paling besar. Jadi maksudnya itu gini ya, menurut Bernoulli itu ya. Pada pipa yang ketinggiannya sama ya. Jadi pipa itu berada pada ketinggian yang sama ya. Jadi pipanya nggak naik, nggak turun, tapi mendatar gitu loh, horizontal gitu ya. Nah, kalau aliran air ya, aliran airnya itu pelan ya, tekanan yang dihasilkan akan besar. Sementara aliran yang kencang ya, aliran yang kencang itu ya akan menghasilkan apa? Tekanan yang kecil gitu ya. Gitu ya. Jadi aliran besar, ya, aliran yang pelan ya, aliran yang pelan, aliran air yang pelan atau fluida yang pelan itu akan mempunyai tekanan yang besar. Sementara aliran fluida atau aliran air yang kencang ya, yang besar akan memiliki tekanan yang
kecil. Jadi saling berkebalikan ya. Intinya gitu. Jadi kalau aliran atau kelajuannya ya, kelajuan besar, tekanan kecil ya. Kelajuan kecil, tekanan besar. Saling berkebalikan antara apa itu? Saling berlawanan lah antara tekanan sama kecepatan aliran. Nah, ini ya. Cuma di sini ketinggiannya nggak sama ya. Oh, tadi kan yang tadi menyebutkan ketinggiannya sama ya. Pada pipa horizontal ya. Ini nggak sama ya. Ada yang ketinggiannya rendah, ada yang ketinggiannya tinggi ya. Ini ada dua ada pipa berukuran besar di bawah ya. Terus tersambung dengan pipa berukuran sempit ya, yang berada di atas ya, ceritanya gitu ya. Ya, A1 kan besar penampangnya ya, A2 penampangnya kecil gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kita akan mencoba ya mendapatkan rumus ya. Mendapatkan persamaan Bernoulli ya. Mendapatkan hukum Bernoulli dengan menggunakan yang sudah kita pelajari di bab 4 ya, yaitu prinsip apa usaha energi gitu ceritanya ya. Ya, kita tahu bahwa kalau kita memberikan usaha kepada benda ya, maka energi mekanik benda akan berubah gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini kan ada tekanan P1 ya. Tekanan P1 ini yang menggerakkan benda. Tekanan P2 ke sana ya. Melawan gerak benda ya. Jadi nanti tekanan 1 memberikan kerja yang positif, artinya menggerakkan benda. Tekanan P2 yang menghambat ini ya. Artinya mengurangi gerak fluida ya. Jadi itu ceritanya ya. Jadi nanti usahanya negatif karena melawan gerak benda gitu. Nah, ini B1 kan ini ya, F1 kali X1 gaya kali ini perpindahan ya. F-nya, F itu kan tekanan kali A ya. F tekanan kali A gitu ya. Sementara kita tahu A kali E kan volume ya. Jadi ya. Ya, jadi luas penampang kali panjang kan jadi volume. Ya, sehingga nanti ini kalau gitu apa? W1 sama dengan apa? P1 kali V ya. Sementara P-nya kan sama ya. P-nya sama semua ya. Kenapa? Ya tadi yang kita bahas barusan tadi ya. Yaitu apa tadi? Kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas itu artinya kan M-nya sama ya. Karena M-nya sama, sementara rho-nya juga sama ya, maka nanti P-nya sama. Ya, jadi itu ya. Jadi tekanan 1 menghasilkan usaha P1 kali P. Sekarang bagaimana dengan tekanan 2? Lah, tekanan 2 negatif ya. Kenapa? Karena melawan gerak ini ya. Ini negatif ini, melawan gerak. Melawan gerak fluida ini. Ya, W2 minus. Ya, minus berarti usahanya negatif ini. Ya, nanti lah ini. Ya, nanti ya ini. Pokoknya intinya W2 itu minus P2V ya. Jadi tekanan 1 menghasilkan usaha P1V, tekanan 2 menghasilkan usaha yang negatif karena melawan aliran fluida P2V. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Ya, sehingga nanti kita kurangkan karena saling berlawanan ya. Jadi penjumlahannya jadi saling mengurangi gitu ya nanti ya. Lalu kemudian V-nya ya, V-nya kita ganti dengan M Rho ya. Volume itu kan massa dibagi massa jenis atau density ya. Ya, sehingga nanti jadinya nanti ini V sama dengan apa? P1 dikurangi P2 M per rho. Wah, gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan bahwa usaha itu sama dengan apa? Perubahan energi mekanik kan gitu ya. Energi mekanik berarti kan perubahan apa ini? Energi potensial gravitasi sama energi kinetik gini kan ya. Ini kan perubahan energi potensial gravitasi dalam hal ini ya karena ketinggian ya. Ini adalah energi kinetik gitu ya. Nah, itu. Ya, ini adalah usaha total ya. Total oleh P1 dan P2. Ini adalah perubahan energi mekaniknya ya.
perubahan energi potensial sama perubahan energi kinetik gitu ya. Lalu M-nya ya kita pindah ya. M per rho pindah ke sana jadi apa? Rho per M ya. Sehingga nanti M-nya kecoret ya. Lalu rho-nya didistribusikan ya. Jadi nanti ada rho GH2 kurangi H1 sama plus ya. Setengah rho V2 min V1. Lalu itu ya. Nah, selanjutnya kita kumpulkan ya. Indeks 1 dengan indeks 1, indeks 2 dengan indeks 2. Sehingga nanti kita peroleh ini kan. P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat. Akan sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2. Ini yang disebut dengan nama persamaan Bernoulli. Ya, atau secara umum gini kan, bahwa jumlah tekanan ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu konstan. Ini ya. Ini disebut dengan nama persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli ya, atau asas Bernoulli gitu ya. Jadi tekanan ya rho GH sama setengah rho V kuadrat itu akan konstan jumlahnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bahas untuk hal-hal tertentu ya. Hal-hal yang istimewa, hal-hal yang tertentu ya. Yang pertama itu kalau fluidanya nggak mengalir. Nah, ya. Kalau nggak mengalir berarti apa? Berarti yang kita bahas kemarin fluida diam ya. Ya, kalau nggak mengalir berarti kan fluida diam, berarti kan hidrostatika ya. Jadi kalau nggak mengalir berarti kan V-nya konstan. Ya, kalau V-nya konstan berarti kan tinggal ini, tinggal P1 sama rho GH1, P2, rho GH2 gitu ya. Ya, V1 dan P2-nya 0 gitu ya. Nanti jadi ini nanti ya, P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Atau kalau kita tulis ini ya, P1 dikurangi P2 sama dengan rho GH2 dikurangi H1. Nah ini adalah yang kita bahas kemarin, yaitu apa? Tekanan hidrostatis ya. Kemarin kita bahas ini kan. Cuma kemarin kita nulisnya nggak begini ya. Kemarin kan kita tulisnya P sama dengan P0 plus rho GH ya. Kemarin kan itu. Jadi P sama dengan P0 plus rho GH. Ya, jadi ini bentuk lainnya kan gitu ya. Bentuk lainnya. Kalau ini kan boleh juga saya tulis gini ya. Gini kan, P1 sama dengan P2 plus rho G H2 kurangi H1. Katakanlah H2 dikurangi H1 itu delta H ya. Misalkan aja ya. P2-nya itu P0 gitu kan. Kan sama aja gitu ya. Cuma beda ini aja deh. Beda cara penulisan ya. Jadi kalau V-nya itu 0, maka nanti dia akan menjadi apa? Menjadi tekanan hidrostatis ya. Ini kan rumus tekanan hidrostatis. Seperti yang kita bahas kemarin, cuma dengan penulisan yang berbeda. Bentuk penulisan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau pipanya horizontal, lah ini berarti kan tidak naik, tidak turun ya. Berarti kan ketinggiannya sama semua. Maka nanti jadinya ini P1 ya, hanya bisa kita coret ya. Kan hanya sama semua. Jadi nanti jadi ini nanti. Inilah jadi ini nanti ya, P1 kurangi P2 sama dengan apa? Setengah rho P2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat gitu ya. Ya, jadi nanti terkait dengan apa? Perbedaan tekanan ya. Ya, jadi perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh perbedaan kecepatan. Nah, gitu ya. Ya, jadi kalau ada tekanan yang berbeda akan menghasilkan aliran. Maksudnya gitu ya. Ya, terus berikutnya apa ini? Menentukan kecepatan alir pada dinding tabung, teorema Torricelli. Lain ya. Berikutnya adalah teorema Torricelli ya, yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi adalah kontinuitas, yang kedua adalah Bernoulli ya, yang ketiga ini Torricelli. Torricelli ini membahas tentang kecepatan alir pada dinding tabung. Jadi kalau pada dinding tabung ini terdapat lubang ya, maka nanti akan terjadi
aliran ya. Nah, berapa besar alirannya? Nah, ini menurut Rizal itu ini ya. Jadi yang paling gampang ini bayangkan ini ya, yang gambar yang sebelah ini aja deh. Coba kalian perhatikan ini gambar yang sebelah kanan ini ya. Ini kan ada tabung ya, atau tangki lah. Tangki itu berisi air, katakanlah ya, air atau fluida ya. Yang ketinggiannya H1 ya, gitu kan. Terus ada tekanan udara P0 ya, P0 tekanan udara, tekanan atmosfer gitu ya. Lalu pada kedalaman H1 ya, nah, pada kedalaman H1 apa H2 ini? H2 ya. Apa ini? H1, H2. Oh, sebentar. Kayaknya ini harus perlu diluruskan dulu. H1 itu apa, H2 itu apa ya. Ya nanti nggak menimbulkan kebingungan ini ya. Iya, harus saya jelaskan dulu H1 itu apa, H2 itu apa ya. Mungkin ya ini dugaan saya ya. Dugaan saya ya. H1 itu mungkin ini loh, pengukuran dari permukaan air ya. Ya, permukaan lubang ya. Pengukuran letak lubang tangki dari permukaan air itu H1. Kalau H2 itu apa, dari dasar tangki gitu ya. Dugaan saya gitu sih. H1 itu berarti kedalaman ya, kedalaman lubang dari permukaan air. Kalau H2 ketinggian lubang dari dasar tangki ya. Dugaan saya itu ya. Tapi ya sepertinya sih gitu. Ya, kemudian kalau di situ katakanlah ada lubang gitu ya. Maka kan terjadi aliran air ya pada tangki ya, pada lubang tangki itu ya. Nah, berapa? Nah, itu nanti kita gunakan ini. Ini hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli yaitu P1. Jadi gini, satu itu maksudnya permukaan air ya. Satu itu permukaan air, dua itu lubang ya. Satu itu permukaan air dalam tangki ya, permukaan atas ya. Kalau dua itu lubang. Nah, P1 sama dengan 0 ya. Jadi anggapannya tangkinya sangat besar ya. Jadi kalau tangkinya penampangnya besar, ya tangkinya berpenampang besar, kan kalau terjadi bocor kecil aja ya. Kalau bocornya kecil kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan apa ya? Nggak kelihatan turunnya air kan. Ya. Jadi ini kita hanya membahas untuk tangki yang berukuran besar ya. Soalnya kalau tangkinya ukuran kecil ya kelihatan kan. Kalau tangkinya ukuran kecil, sementara lubang bocornya besar ya, turunnya air kelihatan. Terlihat gitu loh, langsung cepat turunnya. Tapi kalau tangkinya besar ya, cukup besar, sementara lubangnya kecil ya, lubang bocornya kecil, kan turunnya air nggak kelihatan. Makanya di sini dianggap 0 ya. Jadi P1 dianggap 0. Maksudnya itu ya nggak benar-benar 0 sih. Sebenarnya V1 itu nggak 0. Cuma mendekati 0 dengan anggapan apa? Tangki, penampang tangki cukup besar bila dibandingkan dengan luas bocorannya ya. Gitu. Nah, terus V2-nya berarti kan bocor ya. Itu yang mau kita cari, kita sebut aja V gitu ya. Nah, tekanannya ya tekanan udara kan. Jadi tekanannya sama. Jadi tekanan pada permukaan tangki ya sama tekanan pada lubang itu sama, yaitu sama-sama sebesar tekanan udara. Katakanlah 1 atmosfer gitu ya. Jadi nanti rumusnya gini, P0 plus rho GH, ya sebenarnya rho GH1 ini ya. H1 sama dengan H gitu ya. Jadi H1-nya itu sama dengan H, H2-nya 0 ya. Jadi maksudnya itu lubangnya persis pada bagian bawah ya. Letak lubang persis pada bagian bawah. Gitu ya. Terus setengah rho 0 karena kita anggap tangkinya besar ya, sehingga turunnya air nggak kelihatan ya, turunnya air. Lalu P0 lagi, ya. Lah pada bagian bawah berarti kan ketinggiannya 0 ya, rho GH2, H2-nya kan 0 ya.
lalu setengah rho V kuadrat gitu. Ya, sehingga jadinya nanti apa? P0 plus rho GH ya. Terus P0 plus setengah rho V kuadrat gitu kan. Nanti P0-nya coret kan ya. P0-nya coret sehingga nanti rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat. Atau nanti apa? V kuadrat sama dengan 2GH ya. Atau V sama dengan akar 2GH. Lah ini ya. Jadi kalau seperti itu, maka nanti kecepatan air keluar dari lubang ya, itu akar 2GH ya. Nah, itu ya. Kalau debitnya bagaimana ya, tinggal kita kalikan dengan luas ininya, luas bocornya ya. Luas lubang bocornya. Luas lubang bocornya berapa ya? Semakin besar ya, semakin besar debitnya ya. Ya, tapi sekali lagi saya ulangi ya. Rumus di sini, rumus Torrisol ini hanya berlaku untuk tangki besar ya. Untuk tangki besar, saya ulangi ya. Tangki yang penampangnya besar ya, yang gede ya. Tapi kalau kecil ya, rumus ini harus diralat ya. Nggak sesederhana itu. Oke, lanjut ya. Nah, soal lagi gitu ya. Soal lagi. Nah, sepertinya ini tadi ya Torricelli ya. Ini soal tentang Torricelli ya. Bocoran nih, lubang bocor ini. Oke lah, kita coba ya. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H 2,5 meter. Berarti ketinggian airnya ya 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat, ditutup gitu ya. Di atas air ada tekanan udara sebesar P1 loh ini ya. Jadi di sini ada tekanan udara berapa? 1, baik tekanannya apa ini? Tekanannya enggak 1 atmosfer ya. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian 1 meter. Ini 1 meter ini ya. Ya, 1 meter di sini ya. Tinggiannya nih. Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. Ya, P0-nya berapa? 1,05 kali 10 kali 5. Gini aja. Pertanyaan saya itu gini. Nanti kita boleh nggak menggunakan rumus Torricelli tadi? Boleh nggak nanti untuk menghitung ini loh. Menghitung laju aliran. Ya ini kan. Laju semburan tadi loh. Boleh nggak untuk menjawab A, saya gunakan rumus ini? Boleh nggak? Boleh nggak saya pakai rumus ini? Boleh nggak saya nanti menggunakan V sama dengan akar 2GH untuk menjawab soal ini? Boleh nggak? Kalian jawab, boleh apa tidak? Ini loh, untuk menjawab pertanyaan itu loh. Hitung laju semburan, ya, atau laju air yang keluar dari lubang itu loh. Boleh nggak saya menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH? Hanya itu ini loh, hanya itu maksudnya kedalaman ya. H itu berapa? H itu maksudnya ini. H besar dikurangi H kecil ya. H kecil yang 1 meter ini loh. Coba saya tanya dulu kalian ya. Berapa sih kedalaman lubang itu? Lubang itu berada pada kedalaman berapa dari permukaan air? Ada yang bisa jawab? 1 meter. Hah? 1 meter? Itu kan 1,5, Pak. 1,5. Dari mana 1,5 ini loh? Oh iya, Kan, Pak. ini loh, 2,5 kan ini loh. Ya, kan H besar 2,5 meter ya. Terus ketinggian lubang itu berapa? 1 meter kan ya. Berarti kan kalau diukur dari permukaan berarti kan apa? Kan 2,5 dikurangi 1 meter. 1,5 kan itu ya. Ya. Maksud saya itu gini, boleh nggak? Dihitungnya dari permukaannya, Pak. Iya. Saya ulangi ya. Iya. Biar nanti kalian nggak salah pengertian ya, nggak salah paham. Rumus Torricelli loh, coba perhatikan ya. P sama dengan akar 2GH. H itu maksudnya apa? Kedalaman lubang ya. Jadi lubangnya itu diukur dari permukaan air. H kecil di Torricelli dulu. Ya. Jadi H kecil di rumus ini ya. Pak, kursor saya kelihatan nggak di monitor kalian? Gerak kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya itu adalah kedalaman ya. Nah, saya mau nanya ke kalian, boleh nggak nanti untuk menghitung A itu ya, saya menggunakan rumus P sama dengan akar 2GH. Hanya itu bukan H ini loh ya, bukan loh ya. Tapi H yang tadi berapa itu? 2,5 dikurangi 1 meter. Kalau ini H ini kan H ketinggian ya. Kalau yang saya mau itu H kedalaman.
Tadi kan saya sudah tanya ke kalian, berapa kedalamannya kan? Tadi kalian sudah jawab berapa? 1,5 kan ya? Boleh nggak saya menggunakan rumus itu? Akar 2G ya, hanya itu adalah yang 1,5 meter. Boleh apa tidak? Nggak bisa kayaknya, Pak. Gimana? Yang keras? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Andi ya. Kenapa Andi kok nggak bisa? Karena tekanan di dalam itu beda sama yang di luar, Pak. Ya, benar sekali. Tekanannya kan nggak sama ya. Di dalam berapa? P1 kan ya. P1 berapa? 1,34 10,5. Sementara di lubang berapa? Ini kan. Nah, kan nggak boleh. Kan beda dengan yang tadi. Kalau Torricelli tadi kan coba lihat aja. Coba lihat aja. Ini loh, kan P0 ini ya. Di permukaan P0, di lubang P0 lah. Ya. Ya, kalau di permukaan P0, di lubang juga P0 lah, baru boleh pakai rumus ini. Lah kalau yang ini nggak boleh. Makanya kalian harus cermat itu ya. Kenapa? Karena P1-nya kan 1,34 kali 10/5. Sementara P0-nya berapa? Ini kan ya. Kan nggak sama. Nah itu ya. Itu yang saya maksud. Kalau kalian nggak cermat kan nanti bisa salah ya. Harus cermat di situ. Jadi nggak boleh. Jadi kalian nggak boleh menggunakan rumus Torricelli ini. Terus gimana? Ya harus kembali ke rumus dasarnya, yaitu apa? Bernoulli ya. Ini loh. Jadi di sini nanti gunakan yang ini loh. Ini jangan gunakan P0, tapi gunakan P1, yaitu berapa tadi? 1,34. Yang sini ya P0. P0-nya berapa tadi? Ini tadi berapa ini? Ini kan 1,05. Gitu ya. Jadi benar. Nanti dikatakan Andi tadi ya. Nggak boleh ya. Karena tekanannya beda. Di sini P1, di sini P0 kan gitu. Kemudian yang pertanyaan B. Jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitunglah semburan air sekarang. Ya gimana nih? Kalau yang kasus B gimana? Boleh nggak menggunakan apa itu Bernoulli tadi? Kok Bernoulli? Torricelli tadi? Boleh, Pak. Boleh ya, itu kan? Paham ya, ya? Karena ini tadi tekanannya sudah sama ya. Jadi intinya yang A nggak boleh menggunakan rumus Torricelli, yang B boleh ya. Ya, itu ya. Oke, paham ya. Kemudian yang soal 4 ya. Semburan air memancar keluar dari sebuah lubang ya gitu kan. Di dekat dasar tangki. Nah, ini dasar tangki persis ya. Dasar tangki persis. Jika lubang memiliki diameter 3, jadi lubangnya 3,5 mm ya. Hitung ketinggian H dari permukaan air dalam tangki. Jadi ketinggian ini ya. Jadi ini persis di dasarnya tangki ini ya. Letak bocornya ini persis di ketinggian tangki ya. Jadi berapa kedalaman dari tangkinya ini ya. Maksudnya itu berapa tinggi airnya gitu loh. Ya. Gimana nih soal gini, kalau soal 4 ini agak ini ya agak rumit ya. Rumitnya kenapa? Karena soal campuran ya. Kalau tadi kan full ini kan. Kalau tadi kan soalnya full apa itu? Full fluida. Ini enggak cuma soal tentang fluida, maksudnya itu yang terkait dengan Torricelli ya. Ada tambahan apa ini? Apa ini namanya nih? Yang gerak kayak gini namanya apa ini? Gerak. Ya, benar sekali. Ada kaitannya dengan gerak parabola ya. Gerak parabola ini kan sebetulnya ya. Jadi untuk jawab pertanyaan A, kan saya harus menganalisa ini gerak parabolanya itu ya. Gitu kan ya. Nah, kalian masih ingat untuk tentang ini gerak parabola ya. Ini kan terkait dengan berapa jarak ininya kan. Apa sih namanya kalau jarak tembak ini ya. Jarak tembaknya ini berapa gitu ya. Jadi pokoknya terkait dengan gerak parabola gitu ya. Jadi untuk jawab ini saya harus menganalisa gerak parabola dari air yang keluar itu gitu ya. Coba kalian cermati. Air yang keluar dari lubang itu kan dia bisa menjangkau jarak horizontal berapa itu? 0,6 meter ya pada ketinggian berapa ini? 1 meter lah. Itu ngitungnya harus pakai gerak parabola itu ya yang kita bahas di bab berapa? Bab 2 ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi sedikit agak rumit lah soal 4 ya. Terus untuk nyari debit ya gampang ya. Kalau debit kan gampang, tinggal kita kalikan aja ya antara apa A sama V, gitu kan ya. Nyari V-nya gimana? Pakai apa itu nyari V-nya?
air yang keluar dari lubang itu loh, pakai apa itu? Boleh nggak pakai Torricelli? Boleh nggak pakai Torricelli? Hah? Boleh nggak pakai Torricelli itu? Cuma ini nggak disebutkan ya, hanya berapa ya? Oh ya nanti tahu kok. Ya, nanti tahu ya. Nanti bisa tahu ya. Oke. Ya ini nanti coba saya bahas lah. Ini nggak sesederhana yang soal sebelumnya ya, agak lain ini soal ini. Oke, tapi sebelumnya saya tuntaskan dulu lah, masih ada beberapa halaman lagi ya. Habis nanti saya coba bahas ini ya. Nah, berikutnya ya. Berikutnya topik berikutnya ya, yaitu tentang alat ukur ya. Meter berarti alat ukur. Penturimeter. Pokoknya ada meter itu berarti alat ukur ya. Termometer berarti alat ukur suhu ya. Gitu kan. Jadi kalau venturimeter berarti apa? Venturi, alat untuk mengukur kelajuan zat cair ya. Venturi berarti zat cair, pengukur aliran zat cair ya. Venturimeter. Nah, venturimeter itu terdiri, bukan terdiri ya. Ada dua macam ya. Ada dua model ya. Ada dua bentuk venturimeter. Yang pertama itu tanpa manometer. Yang kedua menggunakan manometer. Sebentar, saya tanya dulu kalian ya. Manometer itu alat mengukur apa itu ya? Manometer itu mengukur apa itu? Meter berarti ngukur kan ya? Apa yang diukur oleh manometer itu? Pernah dengar kata manometer ya? Mano. Hah? Gimana yang keras? Pengukur tekanan. Siapa di Domianus ya? Siapa? Ukur apa? Tekanan, Pak. Tekanan. Iya, tekanannya bagaimana? Benar ukur tekanan, tapi tekanannya bagaimana? Soalnya ada barometer kan. Pernah dengar barometer ya? Barometer juga mengukur tekanan. Benar. Kalian jawab mengukur tekanan, iya benar. Cuma harus lebih dirinci lagi. Tekanannya bagaimana? Tekanan fluida mungkin, Pak. Iya, barometer juga mengukur tekanan fluida, sama. Cuma ada perbedaan apa ya? Barometer juga mengukur tekanan fluida. Ada yang bisa jawab? Iya, Zahra ya. Mungkin kalau ini tuh di permukaannya, Pak. Di permukaannya. Yang apa? Yang manometer ya? Iya. Gini loh. Misalkan saya mengukur tekanan udara ya. Tekanan udara di pantai itu berapa? Tekanan udara di pegunungan itu berapa ya? Ya, misalkan tekanan di mana lagi ya? Ya, di pegunungan, di pantai itu menggunakan barometer. Ya, menggunakan barometer. Paham itu ya? Tapi kalau saya mengukur tekanan di dalam ban ya, tekanan ban mobil, itu bukan barometer, tapi namanya manometer. Tahu sudah paham perbedaannya antara barometer sama manometer? Bisa jelaskan? Jadi kalau saya mengukur tekanan udara di pantai, di gunung, ya itu pakai barometer. Tapi kalau saya mengukur tekanan air, tekanan udara di dalam ban atau misalnya tekanan gas LPG misalkan ya, tekanan itu pakai namanya manometer. Bisa membedakan antara barometer sama manometer. Tahu perbedaannya. Masih belum jelas ya? Atau gini, saya tanya dulu. Apa sih perbedaannya udara yang ada di dalam ban dengan udara yang ada di pantai sama di gunung itu? Perbedaannya apa itu? Udara yang ada di dalam ban sama udara yang ada di dalam ban lebih rapat ya, Pak? Lebih rapat. Kalau di pantai atau di gunung itu lebih renggang. Kalau banyak kempes gimana? Ukur tekanannya juga pakai manometer juga. Jadi apa? Kalau di ban tertutup ya, Pak? Nah, itu jawabannya ya. Di ban kan tertutup. Kalau di
kan tertutup oleh ban kan itu ya. Atau misalkan kalian mengukur tekanan gas ya, gas dalam tangki LPG kan tertutup ya dalam tangki kan. Nah kalau udara di apa itu, udara di pantai, di pegunungan, udara yang bebas kan gitu ya, maksud itu ya nggak ada yang nggak ada yang menutupi, nggak ada yang mewadahi ya. Itu jadi maksud saya mau mengatakan ini loh, barometer itu untuk mengukur tekanan udara di dalam ruang terbuka ya. Ruang terbuka ya kayak tadi udara terbuka ya. Ya di pantai, di perbukitan, di gunung atau di pokoknya udara-udara yang terbuka ya, yang tidak berada dalam tangki gitu loh. Kalau manometer itu mengukur tekanan di dalam tangki ya, yang harus tangki termasuk di dalam ban ya. Pokoknya di dalam ruang tertutup gitu ya. Sebenarnya sama-sama tekanan itu. Itu ya. Jadi itu perbedaannya. Venturimeter itu ada yang menggunakan manometer, ada yang tanpa manometer, ada yang menggunakan manometer ya. Nah, kalau yang pertama ini nggak pakai manometer ya, nggak pakai manometer. Jadi modelnya gini. Jadi venturimeternya terdiri dari apa ya? Ada pipa ya. Ada pipa berupa ini ya, berupa pipa besar dan berupa pipa kecil gitu ya. Gitu kan. Ya, terus nanti jadi intinya itu nanti alir fluidanya dilewatkan ini pipa venturimeternya bentuknya kayak gini nih ya, pipa kecil, pipa besar ini nanti ya. Lalu nanti tinggal kita lihat ini ada ini loh, ada permukaan air yang naik ini loh ya. Di pipa besar itu naiknya berapa, di pipa kecil itu naiknya berapa, nanti kita lihat selisih ininya ya. Selisih apa ini? Selisih ketinggian permukaan fluidanya ya. Selisih ketinggian fluidanya. Jadi prinsipnya itu kalau yang tanpa manometer ini prinsipnya itu sama seperti yang tadi kita bahas tadi loh, apa itu prinsip Bernoulli untuk ketinggian yang sama ya. Kan ketinggiannya sama ini pipanya ya. Maka nanti apa? Selisih tekanan ya. Tekanan itu terkait dengan perbedaan aliran ya, kecepatan aliran gitu ya. Lalu nanti kecepatan aliran kan nanti ada hubungan pakai persamaan kontinuitas tadi ya, bahwa apa A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi nanti kita substitusikan itunya apa V2-nya ya. Jadi V2 di sini nanti kita ganti dengan ini loh ya. V2 di yang warna biru ini ya. Kita ganti dengan V2 yang dari warna kuning itu, sehingga nanti akan kita dapatkan ini nanti persamaannya tadi itu ya, nanti gini ya. Setelah kita masukkan itu ya, nanti sama dengan ini atau ini gitu ya. Ya, lalu P1 dan P2 itu bisa diperoleh dari perbedaan ini. Perbedaan apa itu? Ketinggian air ini ya, ketinggian fluida itu ya. Bahwa P1 kurangi P2 kan rho GH. Ya, terkait dengan tekanan tadi itu ya, tekanannya tadi. Sehingga nanti jadi nanti ini. Rho GH sama dengan setengah A ini. Setengah rho ini gitu ya. Jadi maksud saya dengan mengukur hanya saya bisa menentukan P1-nya. P1-nya berapa gitu loh maksudnya ya. Jadi laju alirannya saya tahu gitu ya. Dengan melihat hanya. Jadi maksudnya gini, kalau perbedaannya itu makin tinggi antara antara H1 dan H2 berarti laju alirannya kencang gitu ya. Tapi kalau perbedaannya kecil berarti laju alirannya pelan. Jadi yang dilihat itu perbedaan ketinggian itu menunjukkan laju alirannya itu, laju aliran P1-nya tadi ya, laju aliran dalam pipa. Itu yang tanpa manometer. Nah ini ya, ini loh nanti dari sini kan nanti ya. Berarti ini ya.
Ini jadi rho GH nanti ini kan ini ya. Ini dilanjutin ini ya. Ya, setengah rho V kuadrat. Nah, nanti ini kan rho GH setengah rho, lalu rho-nya coret kan ya. Kan Fluidanya sama ya. Nanti jadi ini kan dikali ini kan 2 GH nanti. Nah, nanti ini. Nah, ini ya. Jadi nanti ini kan yang warna oranye ini ya. P1 sama dengan apa? Akar 2 GH. Jadi nanti indikatornya itu H ya. H itu apa? Selisih ketinggian ya. H itu apa? H1 kurangi H2 tadi ya. Selisih ketinggian tadi loh ya. Jadi H itu ini loh. H1 kurangi H2 ini ya. Ketinggian apa? Selisih ketinggian permukaan fluida pada pipa besar dan pipa kecil. Nah, nanti ini. Ya, kalau ditanyakan debitnya ya tinggal kita kalikan luas penampangnya ya. Luas penampang pipanya. Luas penampang pipanya kan A1 gitu ya. Luas penampangnya kan A1 gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang menggunakan manometer ya. Ini manometernya ini kan ya. Nah, ini. Jadi manometernya ini kan. Ya, jadi ditaruh di bawah ini ya. Nah, otomatis kalau pakai manometer berarti kan dia menggunakan fluida yang lain ya. Jadi kalau kalian cermati di situ kan ada rho aksen ya. Rho aksen itu adalah massa jenis dari fluida manometer. Ya, jadi fluida yang mengalir itu rho, fluida manometer yaitu rho aksen gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau menggunakan itu nanti jadi gini kan. Tekanan di sini dan sini kan sama ya. Ini loh, PN sama PM nih loh. Ya pakai rumus bejana berhubungan ini ya. Tekanan di sini sama ya. Tekanan di sini sama gitu ya. Nah, tekanan di N kan berasal dari ini ya. Berasal dari aliran fluida di pipa besar. Kalau yang di pipa kecil, selain tekanan dari ke udara, tekanan fluida ya, tekanan fluida di pipa besar ini kan, tekanan fluida di pipa kecil ditambah ini kan, ditambah tekanan oleh ini yang sisa ini ya. Nah, itu nanti jadi itu ini kan. Ya, P1 ini kan, P1 rho GY, P2 ini kan. Ada rho G, terus ada ini, H ini kan dari sini nanti ya. Terus ini ya, sama ini, tekanan oleh ini, oleh fluida dalam manometer ya, rho aksen GH ini. Ya, jadi penelitiannya juga menggunakan hukum Bernoulli ya. Nanti hasilnya jadi gini. Jadi nanti ada faktornya apa? Rho aksen dikurangi rho gitu ya. Jadi biasanya menggunakan raksa ya biasanya sih ya. Caranya bisa menggunakan air raksa ya biasanya. Yang digunakan yang rho aksen ini loh, atau yang warna apa? Warna biru ini bisa menggunakan air raksa. Itu ya, bedanya itu. Nah, terus berikutnya apa? Tadi venturimeter ya. Berikutnya adalah tabung pitot. Apa bedanya tabung pitot dengan venturimeter? Apa bedanya? Coba kalian cermati ya. Kalau tadi venturimeter dipakai untuk mengukur apa tadi? Mengukur apa? Venturimeter? Coba kalian baca ini. Venturimeter? Tekanan zat cair. Ya, zat cair ya kata kuncinya ya. Kalau tabung pitot apa? Kelajuan gas. Nah, bedanya apa berarti? Bedanya apa antara venturimeter dengan tabung pitot ini? Zat cair dan gas. Nah, kan zat cair dan gas kan gitu ya. Kalau venturimeter kan untuk mengukur zat cair ya, aliran zat cair maksudnya. Kalau tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Nah, contoh penggunaannya itu apa yuk?
penggunaan tabung pitot ya, yang sangat penting sekali ya penggunaan tabung pitot itu ya, yang juga ikut menentukan keselamatan ya, keselamatan penumpang ya. Itu biasa digunakan apa pada pesawat ya. Ya. Jadi di pesawat terbang itu dipasang tabung pitot ya. Ya, pada apa itu dinding pada dinding pesawat terbang itu dipasang tabung pitot. Gunanya apa? Ya digunakan untuk mengukur laju udara. Sebetulnya yang bergerak itu bukan udara sebetulnya ya. Sebetulnya yang bergerak itu kan pesawat ya. Jadi gini loh, mungkin kalian belum tahu ya atau belum ya. Jadi dalam desain pesawat ya, atau dalam analisa gerak pesawat ya, itu sebetulnya apa? Pesawatnya itu dianggap diam ya dalam desain atau dalam pengujian ya. Itu pesawatnya itu dianggap diam. Yang bergerak itu apa? Udaranya. Ya. Jadi pesawat diperlakukan sebagai benda yang diam. Nah, udara diperlakukan sebagai benda yang bergerak. Makanya kan pengujian pesawat kan di terowongan angin ya namanya. Jadi pesawat yang baru dibuat desainnya harus diuji dulu ya. Jadi dibuat prototipenya ya, bentuk apa? Bentuk prototipe itu bentuk awal ya, bentuk. Lalu diuji di terowongan angin. Jadi dialirkan udara ya. Jadi gitu. Jadi dalam desain, dalam analisa itu seperti itu. Jadi sebetulnya yang diukur tabung pitot sebetulnya itu ya memang prinsipnya di sini kan digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Gasnya kan udara ya. Jadi untuk mengukur kelajuan udara, padahal sebetulnya kan yang bergerak kan bukan udara ya. Sebetulnya bergerak itu kan pesawat gitu ya. Jadi itu. Jadi penggunaan tabung pitot itu adalah untuk mengukur apa? Ya kecepatan pesawat. Itu kegunaan tabung pitot itu ya. Jadi kalau mobil kan namanya kalau kecepatan mobil itu ngukurnya pakai apa itu? Kelajuan mobil itu. Nama alatnya apa itu? Pak, mobil atau sepeda motor itu? Nama alat ukurnya itu apa? Speedometer. Nah, speedometer ya benar, speedometer kan. Mobil sepeda ya, sepeda motor ya. Nama alat ukurnya kan speedometer ya. Itu kan bekerja berdasarkan putaran ini kan. Putaran apa itu? Putaran roda ya. Jadi dia bekerja berdasarkan putaran roda ya. Putaran rodanya berapa? Lah kalau di pesawat namanya tabung pitot ya. Tabung pitot ini yang digunakan untuk mengukur kelajuan pesawat. Kenapa kok ini penting? Ya soalnya ini ikut menentukan, ikut memberikan apa ya informasi kepada pilot ya terkait apa itu berapa dia harus berada pada ketinggian ya. Jadi kalau dia mau mendarat ya harus dilihat kecepatannya apa harus dikurangi kan itu ya. Jadi ikut menentukan itu ya. Jadi ikut menentukan memberikan informasi kepada pilot apa yang harus dilakukan ya terkait dengan kecepatan pesawat itu ya. Ya sama kayak kalian naik motor kan itu ya. Kan kalau kalian ada tikungan kan harus melihat ininya dulu ya. Dan ini juga penting ini ya. Kadang orang itu nggak ngerti ya. Repotnya kan gitu ya. Mungkin kalian yang sudah belajar fisika mungkin paham ya. Kadang orang itu nggak paham. Ya. Itu gini, mumpung saya ingat ya. Kecepatan itu penting itu ya. Jadi saya katakan ini, terutama yang sering-sering nggak terasa itu kan orang ketika naik mobil ya. Kalau naik motor kan kalian bisa merasakan ya. Oh kok apa itu istilahnya anginnya kenceng ya, berarti kan harus mengurangi kecepatan ya. Kan itu sih anginnya kenceng. Tapi kalau orang naik mobil kan kadang-kala nggak bisa membedakan antara kecepatan rendah dan kecepatan tinggi, terutama di jalan tol ya. Biasanya yang paling sering itu di jalan tol. Jadi di jalan tol itu kadang kita nggak bisa membedakan antara kecepatan rendah dan kecepatan kecil. Ya kalau nggak lihat speedometer, itu penting ya. Jadi ada banyak pengendara ya yang sering mengabaikan ini. Jadi tidak sering melihat speedometer karena
nggak bisa bedakan antara kecepatan tinggi dan kecepatan rendah, kecuali kalau kita naik motor ya. Kalau naik motor kan kita bisa merasakan dengan kencangnya angin kan itu ya. Kalau anginnya kencang berarti kecepatan tinggi kan. Kalau anginnya, lah itu bahayanya apa? Bahayanya kalau ada tikungan ya. Jadi kalau kita bergerak dengan kecepatan tinggi, terus di depan ada tikungan, ya itu yang terjadi itu apa? Ya bisa keluar jalur. Ya jadi nggak bisa berbelok dengan aman. Artinya keluar jalur. Nah, yang jadi masalah kalau jalurnya itu berupa separator dari beton ya, nabrak beton kan gitu. Itu yang sering terjadi ya. Kecelakaan gitu itu sering terjadi karena tidak memperhatikan kecepatan tadi itu ya. Terutama di jalan tol ya, atau di jalan yang bebas hambatan. Itu penting melihat speedometer ya, yang sering diabaikan kan. Orang kadang nggak pernah memperhatikan speedometer di kendaraannya. Begitu pula seorang pilot mesti memperhatikan ini. Kecepatan pesawatnya yang diperlihatkan oleh ini tabung pitot, instrumen yang bernama tabung pitot ini ya. Oke, berikutnya ya. Nah, terus berikutnya adalah viskositas dan hukum Stokes. Untuk menghitung koefisien kekentalan. Jadi gini. Jadi ini berlaku untuk ini yang ke berapa nih tadi ya? Yang keempat ya, yang keempat ya. Jadi tadi yang pertama tadi kan persamaan kontinuitas ya, terus yang kedua tadi Bernoulli. Yang ketiga Torricelli ya. Tapi itu bahas alat ukur ya. Tapi yang terakhir hukum Stokes ya. Oke. Hukum Stokes ini berlaku untuk fluida yang kental ya, yang viskos. Jadi pada fluida yang memiliki kekentalan ya. Apa sih yang membedakan antara fluida yang kental sama nggak kental? Itu kalau pada fluida kental itu ada yang namanya gesekan. Itu perbedaannya. Jadi kalau pada fluida yang kental nanti akan muncul namanya gesekan. Ya. Gesekan. Ya. Sehingga nanti timbul gaya gesek. Gaya gesek yang ditimbulkan oleh fluida yang kita sebut dengan nama hukum Stokes. Jadi hukum Stokes itu menjelaskan tentang gesekan yang dihasilkan oleh fluida. Ya, fluida yang kental tentunya ya. Jadi misalkan kayak ginilah. Katakanlah ini ada kelereng ya. Kelereng ini saya masukkan ke dalam oli. Kan ini oli ya. Jadi fluidanya berupa oli lah, kan yang kental oli gitu ya. Jadi ketika jadi kalau kalian cermati di rumusnya Stokes ini ya, gaya Stokes, ya gaya Stokes atau gaya gesek oleh fluida ya, fluida kental itu sama dengan apa ini 6pi, 6pi kan angka ya. Terus ini apa ini? Lambang Yunani ini ya. Jadi bergantung sama ini ya, sama faktor R. Faktor N ini berarti kan faktor diameter bendanya ya. Ya jadi kayak kelereng berapa jari-jari kelerengnya ya. Sama kecepatan. Jadi artinya kalau makin cepat ya makin besar gaya Stokes-nya ya, gaya geseknya kan gitu ya. Nah gitu. Jadi katakanlah misalnya ini kelereng ya, jari-jarinya R gitu ya. Saya masukkan ya, saya jatuhkan pada permukaan tangki berisi oli ya. Ya, terus lalu dia turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah ya, itu ada 3 gaya gesek. Maaf, 3 gaya ya. Maaf, 3 gaya. Yang pertama berat kelereng sendiri, ini kan. G, ini berat kelereng, gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi kelereng. Terus yang berikutnya nih, gaya apung, gaya Archimedes. Ini ya. B ini gaya Archimedes, gaya apung. Terus yang ketiga lah ini yang barusan kita bahas. Karena dia itu viskos ya, nanti ada gaya gesek. Ya. Jadi nanti gerak kelereng ini dihambat oleh selain oleh gaya apung juga dihambat oleh gaya Stokes ya, gaya gesek itu. Nah, karena dia jatuh ya, dia jatuh artinya kan apa itu? Makin lama makin cepat ya, kan jatuh ya. Jatuh kan makin lama makin cepat kayak kecepatannya maksudnya dia. Nah, kalau
makin cepat berarti kan gaya geseknya juga makin besar gitu ya. Mula-mula kan dia pelan, gaya geseknya kecil, tambah besar tambah cepat. Nah itu yang uniknya di situ ya. Jadi uniknya gaya stroke itu gayanya itu makin lama makin besar ya, sehingga nanti satu saat imbang gitu ya. Satu saat terjadi keseimbangan antara ketiga gaya itu. Jadi G nanti akan sama dengan B dan Fs karena F-nya terus membesar kan ya. Kan G-nya konstan, gaya berat kan konstan ya. Gaya berat konstan, gaya apung pun konstan ya. Kan tetap, tapi gaya gesek itu kan membesar terus ya sampai akhirnya bisa ngimbangi. Jadi apa? Gaya gesek plus gaya apung bisa ngimbangi G gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka nanti geraknya jadi GLB. Ya. Yaitu apa? Gerak kecepatan konstan ya. Jadi ketika gaya stroke plus gaya apungnya itu sama, nanti geraknya menjadi GLB, yaitu apa? Kecepatannya tetap ya. Tadi kan dipercepat tadi ya. Sebelumnya kan dipercepat. Nah, pada kondisi tersebut ya, maka ada kaitan ya antara apa itu, kan dari sini kan kalau kalian perhatikan ya, kan ada kaitan antara besarnya gaya stroke dengan ini apa namanya ini loh, dengan tiga besaran ya, ada tiga besaran itu ya. Satu ini loh, apa sih namanya ini ya, lambang apa saya lupa. Eta. Benar. Kan apa? Kan ada tiga ya, satu eta, dua R. R tadi apa? R tadi itu? R tadi apa? Jari-jari kelereng ya, jari-jari benda lah, nggak harus kelereng kan. Jari-jari bola ya, jari-jari benda ya. Itu sama. V ya, V itu apa? Kelajuan ya, kelajuan turunnya. Nah itu nanti kan dari situ kita bisa menentukan. Jadi sebenarnya gini loh. Sebenarnya kan cara ya. Salah satu cara untuk menghitung viskositas ya atau kekentalan ya, koefisien kekentalan dari, nanti ada percobaannya kok. Nanti kalau kalian di praktikum fisika dasar dapat bagian ini ada percobaan cara mengukur ini koefisien kekentalannya. Eta tadi ya, benar eta. Koefisien kekentalan itu nanti pakai rumus ini ya. Ini nanti jadi ini kan 2R kuadrat. Nah ini kan kalau dikaitkan dengan ini kan nanti semua kan jadi nanti jadi ini kan ini cara-cara ngitungnya gitu ya. Ya gitu. Jadi salah satu eksperimennya tuh itu ya. Ya. Ya nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi biasanya ya sekedar saya tekankan aja ya. Biasanya kalau topik tentang dinamika fluida, yang sering ditanyakan itu ini loh biasanya ya, tentang ini biasanya sering ditanyakan itu tentang ini ya. Nah, yang kayak soal-soal yang kayak ini, Bernoulli ini ya, yang kayak gini ini tadi ya. Oke, saya kembali ke ini tadi ya, coba ya, saya mau bahas yang ini ya, yang tadi itu. Pak, sebentar, saya mau ini dulu. Atau barangkali ada pertanyaan sebelum sambil saya siapkan ini whiteboard-nya terkait dengan penjelasan saya. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada. Coba ya, saya mau bahas soal yang tadi ya, nomor 4 tadi ya. Oke. Jadi gini. Cuma ini ada masalah ya. Coba kalau kalian perhatikan soal nomor 4 ini ya. Semburan air memancar keluar dari sebuah lubang di dekat dasar tangki. Oh, iya, oke. Oke, coba kita kerjakan ya. Kayaknya sih nggak ada masalah ya sementara. Pokoknya ini apa ini? 1 meter, 0,6 meter ya, 3,5. Oke. Bentar ya. Udah terlihat ini ya, terlihat whiteboard ya. Whiteboard terlihat ya. Sudah, Pak. Iya, kan gini ya, saya gambar inilah. Gini aja ya. Nah, ini kan gini tadi ya.
Ini tadi apa? Terus ini kan ada ininya ya. Ada istilahnya ininya kan ya, ininya ya. Nah, gininya ya. Oke, gini ya. Ini ya. Gini kan. Terus ini kan nanti ada lubang ini ya. Ini ada lubang mancur gini kan ya. Sampai sini ya. Ini tadi jaraknya berapa tadi, Sinonta? Berapa tadi ini? Sebut aja ini X ya. 0,6. 0,6 meter ya. Tadi ketinggian sini ini berapa? Kalau nggak salah tadi 1 meter. 1 meter ya. Saya sebut aja misalkan apa ya. Ya, saya sebut aja Y gitu ya. Ya, sebut aja ini Y ya. Y-nya 1 meter gitu ya. Terus tadi apa? H kalau nggak salah tadi ya. Tadi H ya. Ini H gitu ya. Ini kan H ini ya. Ini sampai sini H ini ya. Ini ya. Nah, oke ya. Jadi saya mau nyari ini dulu ya. Ini kan V ya. Saya mau nyari V dulu kan itu ya. V. Pertanyaan saya gini, V itu arahnya bagaimana? Vertikal, horizontal, atau gabungan keduanya? Gabungan, Pak. V loh, V yang saya gambar itu loh. V, air yang keluar dari lubang itu loh. Arahnya itu ya. Arahnya vertikal, apakah horizontal, apakah apakah tidak keduanya ya? Maksud saya gitu. Contoh ya. Coba lihat. Tidak keduanya kayaknya, Pak. Gitu loh, maksud saya itu gini. Oke ya, mungkin kalian belum mengerti yang saya maksudkan ya. Oke lah. V itu kecepatan V ya, kecepatan air ketika keluar dari lubang itu arahnya bagaimana? Arah mendatar atau arah vertikal? Atau miring lah gitu ya. Ada 3 pilihan ya. Air yang keluar dari dinding lubang bocor itu loh. Apakah A mendatar, B vertikal, atau C miring? Miring itu maksudnya membentuk sudut. Gimana? Kalian milih yang apa? Itu penting itu ya. Mendatar. Gimana yang keras? Luki ya? Mendatar. Mendatar kan? Terlihat itu, mendatar kan ya? Oke ya, mendatar ya. Mendatar kan itu ya. Nah, oke ya, mendatar. Sekarang pertanyaan saya, gravitasi arahnya bagaimana? Mendatar atau vertikal atau miring? Vertikal. Nah, vertikal. Kan gitu ya. Vertikal kan itu ya. Vertikal kan. Jadi maksud saya mau mengatakan gini loh. Yang pertama, saya mulai dari ini dulu ya. Arah vertikal gitu ya. Jadi itu penting itu. Berarti kan kaitannya dengan Y ya. Nah, kalian tahu di GLBB ya, Y ya. Gimana rumusnya? Satu gitu ya, Y0 gitu ya. Y0 gitu ya. V0 apa ya? Ya V0 Y ya, gitu ya. V0 YT gitu kan? Min ini ya. Y0 V0 YT min setengah GT kuadrat gitu ya. Oke ya. Ya. Y-nya berapa? Lantai ya. Lantai saya anggap aja Y-nya 0 gitu ya. 0 kan ya. Y0-nya berapa? Y0-nya ketinggian awal. Berapa ketinggian awalnya itu? Ini kan? 1 meter. 1 meter ini Y0 ya. Maaf ini ya. Ketinggian awal nih ya. Ya 1 meter kan. Jadi Y0-nya ini 1 meter ini. 1 meter. V0-nya berapa? V0-nya berapa? Coba lihat. Ini arahnya gimana nih? V itu loh. Arahnya X atau Y ini? X. X. Berarti kalau itu V0-nya berapa? 0. 0. Kan gitu. 0 kan? Soalnya kan V ini ya, V ini sebetulnya V0X ini. V ini sebetulnya adalah V0X kan gitu ya. Karena apa? Karena arahnya kan ini. Ya gitu kan. Sehingga nanti ini sama dengan
Ya, anggap aja G-nya 10 ya. Saya buat gampang-gampangan lah. Ini ya, setengah 10 T kuadrat gitu ya, biar gampang lah. Sehingga nanti gimana nanti ini kan nanti jadi ini kan. Apa ini? Tapi dari sini ya, nanti jadi gini kan. 5T kuadrat sama dengan 1 ya. Gitu kan. Atau kalau gitu apa? T sama dengan berapa ini kalau gini? Kalau 5T kuadrat sama dengan 1, berarti T sama dengan berapa? Akar 1/5. Benar sekali, akar 1/5 lah gitu ya. Ya, akar 1/5 ya. Atau akar 0,2 ya. Oke lah. Kan itu sih, 1/5 0,2 ya. Itu aja ya, akar 0,2 lah. Tentunya yang positif ya. Kemudian berikutnya baru saya hitung ini ya. Arah horizontal ya. Berarti kan ini ya, X sama dengan X0 ya. Plus, kan gini ya, kan nggak perlu ada setengah GT kuadrat ya. Ya, karena dia tidak dipengaruhi gravitasi kan gitu ya. Gitu kan. S-nya berapa itu? Kan 0,6 itu ya. S-nya kan 0,6, jadi nanti di 0,6. Ini kan 0 ya. Posisinya kan 0-nya di sini ya. Ini 0,0 di sini ya. Ini adalah titik 0,0 ini ya, ini loh. Ini adalah pusat koordinat atau apa ini? 0,0 gitu ya. Pusat koordinatnya di situ ya, 0. Lalu ya itu tadi plus V ya. Ini kan V. Kalikan apa? Ya kalikan ini kan. Kalikan berapa? Akar 0,2 kan itu ya. Gitu kan? Jadi kalau gitu V sama dengan berapa kalau gitu V? V sama berapa kalau dari rumus ini? Coba V sama dengan berapa kalau gitu? V sama dengan apa? V sama dengan gimana? 1,34, Pak. Ya, gitu ya. Kan ini ya. 0,6 dibagi berapa itu? Coba saya minta tolong sih, ini dihitung berapa sih? Ini berapa sih? Akar 0,2 ini. Minta tolong berapa ini? Akar 0,2 itu berapa? Berapa akar 0,2 itu? 0,4, Pak. 0,4. Benar, persis lah. 0,44. 0,44 ya, oke lah. Detik ya. Ya, gitu ya. Jadi berapa ini? 0,6 dibagi berapa ini? 0,6 dibagi 0,44 ya. Berapa itu? 1,36, Pak. 1,36 ya, oke lah. Ya, 1,36 ya, oke lah. Ya, sama dengan 1,36. Ya, meter per sekon ya. Oke, 1,36 ya. Oke, kembali ke itu ya. Ya, jadi kalau begitu kan saya bisa ngitung V-nya. Lah, ini pertanyaannya kan ketinggian dari permukaan air dalam kaki. Jadi tanya hanya ya. Oke, sama tanya debitnya ini ya. Ya, jadi kan dari situ kan tadi kita udah dapat ya. Kita udah dapat bahwa V-nya itu tadi berapa? 1,36 tadi ya. Apa ya? Meter per sekon ya. Nah, menurut teori materi Sally ya. Menurut teori Sally. Menurut Torricelli ya. Teorema Torricelli ya. Tadi apa? V sama dengan apa tadi? Akar 2GH. 2GH kan gitu ya. Ya, berarti ini kan tinggal gini aja 1,36 ya. Akar ini ya, 2 kali 10 kalikan H ya. Kan gitu ya. Iya, gitu ya. Oke. Ya itu tinggal kalian ini kan ya. Ya apa ini? Ini ya. Nggak bisa ya. Waduh. Bentar.
Oh, di apa ini ya? Ah, ini. Ya, nanti ya tinggal kalian ginikan aja ya. Ini kalian kuadratkan ini kan ya. 1,36 kuadrat kalian bagi dengan 20 ya. Nah, itu kan nanti sama dengan H ya. Ya, kalian hitunglah berapa itu ya. Gitu kan? Nah, kemudian kalau pertanyaan selanjutnya tanya apa? Berapa Q-nya ya kalau nggak salah ya tadi, tanya Q-nya ya. Bentar nggak tanya Q-nya tadi ya. Ya, debit air yang keluar dari lubang. Kalau diameternya 3,5 mm ya. 3,5 mm, oke. 3,5 mm. Ya, jadi kalau D-nya diameternya ya. Ya harus saya rubah dulu ya, nggak boleh pakai satuan milimeter ya. Berapa? Berarti kan 3,5 kali 10 minus 3 meter ya, gitu kan? Ya, itu nanti Q-nya berapa kan gitu ya. Q-nya berapa? Ya, ini aja bahwa Q sama dengan apa? Ini kan A kali V ya. A kali V. A-nya ini kan 1/4 pi D kuadrat ya. Kalikan V kan gitu ya. Ya, jadi nanti ini 1/4 ini 3,14 ya. Kalikan aja dengan ini kan 3,5 ya. Ini kan 3,5 kali kalikan V. Tadi V-nya berapa itu kan? 1,36 ya, ini kan. Kalikan aja dengan 1,36 itu ya. Nah, berapa ini? Ya, nanti gini, sama dengan 1/4 kali 3,14 ya, kali 3,5 kuadrat ya. Kalikan ini nanti 1,36. Kalikan lagi berapa? 10 minus 6 ya. Ya, satuan debit itu apa? Satuan dari debit adalah apa? Meter kubik per detik. Iya, per second. Nah, gini ya. Ya, itu ya. Saya kira bisa kalian hitung sendirilah, gitu ya. Karena waktunya sudah habis ya. Oke, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.